Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bertemu lagi di Hari Minggu Ceria ini. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Marsia dan Kak Desi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama dengan Kak Melinda. Jangan lupa adik-adik untuk ikuti Zoom meeting sesuai dengan jadwal berikut ini. Ibadah ini dapat kalian saksikan di channel Betani Kids Kota Madiun. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kembali lagi kita datang di hadapan Tuhan dari tempat kita masing-masing. Mari kita mau percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu terus sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu saya mengajak semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita mau mengucap syukur akan segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama-sama kita mau satukan hati, kita mau siap menyembah Tuhan, kita berdoa. Kami berterima kasih untuk segala kasih sayang-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kembali lagi pagi hari ini dengan hati yang bersyukur, kami datang dengan kerinduan, kami datang dengan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk menyembah-Mu, memuji, memuja Engkau, ya Bapa kami yang baik. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau, kami siap menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami, lewat persembahan hidup kami yang terbaik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
Kami datang menyembah Bapa yang baik dalam hidup kami. Yang kami tahu saat ini, kami datang memuja Allah yang kudus, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya ada sesuatu yang besar boleh kami terima pagi hari ini Tuhan. Dengan kerendahan hati kami datang di hadapan-Mu, kami menyembah Engkau. Kami mau naikkan syukur, kami mau naikkan pujian yang terbaik. Dalam kondisi apapun hari-hari hidup kami yang sedang dalam keadaan bingung, kami yang sedang dalam keadaan yang takut dan gentar. Ketika kami datang di hadapan-Mu menyembah Engkau, kami percaya kami menerima kuasa itu. Kami percaya kami menerima pemulihan itu. Kami percaya kami menerima mujizat-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku dari tempat masing-masing kita mau mengangkat tangan kita. Kita mau angkat tangan menyembah Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami menyembah selamanya dalam kebenaran. Kami percaya janji-Mu yang dan amin dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kasih setia-Mu tetap terus menyertai hidup kami. Dan rancangan-Mu selalu indah bagi setiap kami yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari, amin, kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Kami percaya semuanya itu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mau
Tuhan. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib. Mari sama-sama kekasih Tuhan yang mau siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan, sekali lagi katakan, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Mari dari rumah kita masing-masing, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Dia Yesus yang besar. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Tetap berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Katakan besarlah, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ya tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Dengan dahsyat kita bersama-sama katakan, perkasa. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang ajaib, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau tetap terus menyembah Engkau, memuji-memujamu di sepanjang umur hidup kami. Layakan setiap hati kami, layakan setiap kehidupan kami untuk dibentuk menjadi bejana yang indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya dan kami siap melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata
tanah liat dalam tanganmu, kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tanganmu, ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Ini hidup kami ya Tuhan, bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuru, Kau memilihku dan membentukku. Kau buatku hidup di hadapanmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Sebelum kita mengikuti ibadah raya pada minggu ini, mari kita awali dengan doa. Mari kita persiapkan hati kita. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu ini kami boleh mengikuti ibadah walaupun secara streaming. Namun kami percaya setiap kami telah mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan benih firman-Mu. Dan benih firman-Mu yang ditaburkan pada minggu ini, pada hari ini memberikan kekuatan dan menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Dan firman-Mu menuntut kami. Dan Tuhan mengurapi hamba-Mu ini dengan segala keterbatasannya, sehingga benih firman yang ditaburkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan setiap perkataan, setiap kalimat diucapkan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya memberi tema gelisah. Ya, hari-hari ini banyak orang yang alami hal demikian. Mazmur 43 ayat 5 mengatakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur katakan, kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah dalam diriku? Saudara, rasa gelisah ini adalah perasaan yang bisa dialami semua orang. Merasa tidak nyaman ini bisa dirasain semua orang.
ketika dia tertekan dalam banyak hal, misalnya dia tertekan masalah pandemi hari ini, kondisi hari ini, penyakit Delta yang terus dikumandangkan di mana-mana yang sangat menakutkan, dia bisa tertekan. Dengan kondisi ekonomi yang ada PPKM ini membuat banyak kegiatan ekonomi berhenti sementara, ini membuat tertekan. Dan ketika ada masalah keluarga, masalah suami, istri, anak, bisa membuat juga tertekan, saudara. Jadi banyak hal, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi, baik itu masalah sosial, bisa membuat setiap kita tertekan. Nah, ketika kita tertekan, maka firman Tuhan mengatakan apa? Akan gelisah. Gelisah itu timbul dari mana? Dari dalam. Maka pemazmur mengatakan, mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Akan timbul kegelisahan. Nah, saudara, kegelisahan ini tidak boleh menguasai hidup kita. Karena kalau kegelisahan menguasai hidup kita, banyak hal buruk yang bisa terjadi. Sebagai contoh, saudara, karena kegelisahan kita akan berpikir negatif. Dan pikiran kita ini negatif thought. Kita bisa berpikir negatif terhadap istri bisa berpikir negatif terhadap suami. Kita bisa berpikir negatif terhadap anak-anak. Kita bisa berpikir negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Baik itu teman, baik itu karyawan, baik itu pimpinan, baik itu orang tua. Maka hal itu tidak baik. Jangan sampai kegelisahan menguasai hidup kita. Nah, ketika kegelisahan itu menguasai hidup kita, saudara, kita juga bisa ragu dalam mengambil keputusan. Kita merasa keputusan ini tak ambil, benar gak ya? Keliru gak ya? Nah, kalau kita gelisah, kita mengambil keputusan, akibatnya kita bisa mengambil keputusan yang salah. Karena apa? Karena ketika kita mengambil keputusan, posisi kita tuh nggak tenang. Dan yang ketiga, kalau kegelisahan itu menguasai hidup kita, saudara, iman kita loh bisa ragu. Karena apa? Kita berpikir, Tuhan dengar nggak ya? Tuhan jawab nggak ya? Tuhan mau nggak ya aku lakukan ini? Benar nggak ya? Kita akan ragu. Tuhan tolong nggak ya? Kenapa? Karena kita gelisah. Kenapa gelisah itu bisa terjadi? Karena tekanan. Firman Tuhan katakan. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Pemazmur mengatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Pemazmur mengatakan, berharaplah kepada Allah. Saudara, kita mau berharap kepada siapa hari-hari ini? Berharap kepada manusia? Tidak bisa. Pemazmur waktu itu bisa berharap pada Allah-Allah yang banyak sekali, Allah-Allah yang mereka sembah. Setiap suku memiliki Allahnya sendiri-sendiri. Tetapi dia katakan, aku berharap kepada Allah. Allah di sini Allah yang hidup, Allah pencipta langit bumi dan seisinya. Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kita berharap kepadanya. Nah, kalau kita berharap, saudara, seringkali kan kita mengatakan, aku sudah berharap. Berapa lama lagi? Aku sudah menunggu lama. Saudara, saya ingin sampaikan, kalau kita mengerti, berharap itu dalam perjanjian lama menggunakan kalimat Gyalkal. Itu artinya menunggu, menantikan, dan bertahan. Jadi kalau kita berharap itu harusnya lah kita mau menunggu, menantikan, dan kita bertahan dengan iman percaya kita itu Tuhan pasti tolong. Ada sebuah proses yang harus kita lakukan. Apa itu? Kita bersabar, saudara. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti tolong, kita harus percaya. Kita tunggu. Tuhan itu Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kalau kita menantikan pertolongan Tuhan, walaupun kita dalam persoalan, seharusnya kita punya sukacita. Enggak mencucu, enggak merenung. Saudara, ketika saya berjanji dengan anak saya,
Ketika mereka masih kecil, saya katakan, nak, nanti kalau papi ada uang, papi akan belikan. Papi ada berkat, papi akan belikan apa yang kau inginkan. Benar ya, Pi? Iya. Oh, dia punya sukacita. Walaupun dia belum mendapatkan apa-apa loh, saudara. Tapi dia sudah punya sukacita. Kenapa? Dia yakin bahwa papi ini selalu menepati janjinya. Ayahnya ini pasti menepati janjinya kalau dia sudah berjanji. Nah, anak itu punya sukacita. Begitu juga kita hari-hari ini, saudara. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tolong. Pemazmur mengatakan apa? Penolongku dan Allahku. Bahkan Mazmur Daud mengatakan, Mazmur 54, Allahku adalah penolong. Saudara, hari ini, mari kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, saudara, kita akan kuat, saudara. Karena kita tahu dia pasti menepati janjinya. Dan firman-Nya mengatakan, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Dan saudara, aman bagi jiwa kita. Mari setiap kita, saudara, kita mau menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan saudara, ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka teruslah kita menunggu, menantikan pertolongannya. Kita bertahan dengan iman kita, iman percaya kita sampai kita mengalami pertolongannya. Dan saudara, kalau hari ini saudara tertekan, katakan pada jiwa saudara, jangan tertekan hai jiwaku, jangan gelisah hai jiwaku. Nantikan pertolongan Tuhan, lihat pertolongannya, sehingga hari ini kita tidak gelisah, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa sih pemazmur lakukan? Dia katakan demikian, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Saya ulangi dari yang pertama, mengapa engkau tertekan hai jiwa? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Firman Tuhan mengatakan, bersyukur lagi. Saudara, kalau ayat firman Tuhan ini dalam perjanjian lama, saudara lihat, arti aku bersyukur lagi, berarti dia melakukan lagi, mengucap syukur, walaupun dia belum mengalami pertolongan. Dan memang ketika pemazmur ini berbicara, saudara, dia betul-betul belum mengalami pertolongan, saudara. Pemazmur ini masih merasa apa? Masih merasa tertekan. Pemazmur ini masih merasakan bahwa dia gelisah. Maka dia katakan, dia mau mengucap syukur sekali lagi. Apa yang pemazmur mengajarkan kepada setiap kita? Bahwa mengucap syukur itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita tidak ambil keputusan, maka kita punya banyak alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Pemazmur katakan, dia belum mengalami pertolongan Tuhan itu. Dia masih tertekan, dia masih gelisah. Tetapi dia katakan, aku ingin mengucap syukur sekali lagi. Itu adalah keputusan. Dan setiap kita, kondisi apapun hari ini, mari kita mengambil keputusan bahwa kita mengucap syukur. Karena saudara, kalau kita tidak mau mengambil keputusan mengucap syukur, maka kita punya banyak alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut dengan kondisi hari-hari ini. Tetapi ketika kita mau mengucap syukur, kondisi apapun, kita bisa mengucap syukur. Sebenarnya saya ingin menjelaskan, apa esensi mengucap syukur itu? Mengucap syukur dalam perjanjian lama dituliskan, bersyukur itu adalah yadah, Y-A-D-A-H, yadah. Apa esensi yadah itu?
Yada itu mengucap syukur dengan begini, saudara. Aku menghormati Tuhan. Aku terus menghormati Tuhan. Dengan menghormati Tuhan, aku melakukan perintahnya. Aku taat akan perintahnya. Itu esensi kita mengucap syukur. Yada. Terus aku menghormati Tuhan. Aku taat akan firman-Nya. Aku tidak mau melakukan dosa. Aku tidak mau melanggar firman Tuhan. Itu esensi kita mengucap syukur. Itu yada. Yang kedua, yada itu arti kata menyembah Tuhan. Kita menerima semua itu karena anugerah, bukan kehebatan kita. Apa yang kita terima hari ini? Sebuah anugerah. Kita mengucap syukur dengan apa? Dengan menyembah Dia, dengan memuji Dia, dengan kecapi firman Tuhan katakan. Dengan bermacam alat ini pakai untuk menyembah, mengucap syukur pada Tuhan. Itu yada. Termasuk apa, saudara? Termasuk keselamatan yang kita terima saat ini. Itu adalah sebuah anugerah. Dan yada yang ketiga adalah mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, saudara, kalau kita mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan itu hebat. Dia tolong aku. Tuhan itu ajaib. Kuasanya besar. Aku mengalami pertolongannya. Itu yada. Itu esensi orang mengucap syukur. Dia berbicara mengenai kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan tolong dia. Itu yada. Dan yada yang ketiga. Yang yada yang keempat. Yada yang keempat berterima kasih. Saudara, seringkali yada yang ketiga ini, saudara, kita lupa. Ketika kita berbicara kebesaran Tuhan, ketika kita bicara Tuhan itu baik, aku mengalami pertolongannya, itu sebenarnya kita juga bersaksi, berbicara kebesaran Tuhan. Itu juga artinya kita mengucap syukur atas kebesaran Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan baik Tuhan inilah kita harus ingat, saudara. Seringkali dalam kehidupan ini kita hanya ingat apa? Segala sesuatu yang buruk yang terjadi. Kita lupa perbuatan besar Tuhan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Keajaiban Tuhan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Pemazmur Daud mengatakan demikian. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saya ulangin, saudara ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya Tuhan itu dalam arti bahasa Ibraninya juga berkata kecap dan lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Dan dikatakan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara, Daud dia mengajari ketika kalimat ini keluar, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, dia baru diselamatkan dari apa? Dari Raja Gad. Ketika dia dikejar oleh Saul maksud saya, dikejar oleh Saul, dia melarikan diri ke Gad. Tapi di Gad dia tertangkap oleh Raja Gad. Kalau di Mazmur diberi nama Abimelek atau Ahimelek, tetapi kalau saudara lihat di Samuel itu bicara Akis, Raja Gad. Saya mengajak saudara lihat 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 14 supaya kita mengerti ceritanya. 1 Samuel 21 ayat 12 sampai 14. Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dengan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh di janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kau lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa ia kepadaku?"
Saudara, ketika Saul mengejar Daud, Daud ini lari, ketangkap oleh Raja Akis atau Abimelek. Saudara, dikatakan apa? Firman Tuhan mengatakan, kalau saudara membaca 1 Samuel 21 ayat 12, menjadi takut sekali. Kenapa? Karena prajurit-prajurit Akis mengatakan, ini Tuhan, ini Raja, ini adalah Raja Daud. Yang dikatakan dalam nyanyian yang kita dengar, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini orangnya. Saudara tahu, Daud itu firman Tuhan mengatakan, rasa takut sekali. Kenapa? Karena dia bakal dipenggal, saudara. Aku tahu itu bahwa itu Raja Daud. Pernah nggak kita mengalami kondisi yang sangat sulit, sangat menakutkan, seperti yang Daud alami? Daud ini mengalami kondisi-kondisi yang sangat buruk, yang menakutkan, yang mengerikan. Dia bakal dipenggal kalau dia ketangkep. Itu ketangkap, saudara, dengan Raja Akis, Raja Gad itu, Abimelek, kalau di Mazmur katakan. Tuhan berikan dia hidup. Dia pura-pura gila. Air liurnya sampai melek-melek. Sampai pernah lihat air liur orang melek-melek jorok ya. Terus dia pura-pura menggaruk-garuk pintu gerbang itu, segera gila. Dan ketika dia dibawa ke Raja Akis, Raja bilang, loh, jadi gila. Apa di rumahku kurang banyak orang gila? Apa di tempatku kurang banyak orang gila? Lepaskan dia. Dan Daud lepaskan. Dan Mazmur 34 ayat 9 inilah Daud berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu, berbahagialah orang berlindung kepadanya. Daud mengajarkan untuk setiap kita hari ini, kecap, rasakan kebaikan Tuhan itu, sehingga dalam kondisi apapun kita akan ingat Tuhan itu baik. Dalam kondisi tertekan, dalam kondisi ketakutan seperti Daud, dalam kondisi gelisah hari-hari ini, Daud kata, ingat Tuhan itu baik. Maka Daud kata, kecaplah, seperti kita mengecap sebuah makanan. Ketika kita melihat makanan itu, kita ingat akan kasih Tuhan. Kita ingat, oh enak makanan ini. Ketika kita lihat, maksud saya itu, ketika kita kecap makanan itu, kita akan tahu, oh enak. Kita ingat, oh makanan ini enak. Sama, kalau kecaplah kebaikan Tuhan, kita juga mengalami hal yang sama. Ketika dalam keadaan sulit, kita ingat, ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu pernah tolong aku. Dan kita akan berbicara kepada yang lain juga, bahwa kebesaran Tuhanlah aku diselamatkan. Kebesaran Tuhanlah aku tertolong. Tuhan itu ajaib. Itulah makna dari yada. Kita berbicara, kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ini mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, Tuhan itu hebat. Kita ekspresikan dan kita berbicara juga dengan pada orang lain, menyaksikan Tuhan kita itu yada. Dan saya kembali pada yada yang keempat. Yada yang keempat yaitu berterima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam setiap persoalan kita pasti bisa melihat kebaikan Tuhan. Seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan. Apapun kondisi kita hari-hari, kita tahu ada kebaikan Tuhan. Maka Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, itu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal. Mari saudara, apapun kondisi hari-hari ini, kita belajar untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan. Karena dalam keadaan sulit sebagaimanapun yang kita alami, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Mari untuk setiap kita belajar untuk berterima kasih, untuk mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Yang keempat, yang ketiga maksud saya,
Kalau yang pertama, kita berharap pada Tuhan. Yang kedua, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita tahu esensi dari mengucap syukur itu. Yang ketiga, terus mendekat kepada Tuhan, ingin intim bersama Tuhan. Mazmur 43 ayat 4 mengatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allah. Pemazmur mengatakan bahwa aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacita dan kegembiraanku. Apa maksudnya? Pemazmur mengatakan kalau dia ketemu dengan Allah, itu adalah sukacita dan kegembiraannya. Berbicara intim, karena dia ketemu dengan Allah itu sukacita, dia ketemu dengan Allah itu kegembiraan. Jadi alasan apapun tidak dapat menghalangi dia untuk datang kepada Allah. Kondisi apapun tidak dapat menghalangi dia untuk datang berjumpa dengan Allah. Sampai saudara, kalau kita lihat Mazmur 42 ayat 5, pasal di atasnya, dia katakan begini, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Pemazmur mengatakan demikian, aku ingat ketika jiwaku ini gundah gulana, tidak sejahtera, aku mau datang ke rumah Allah, walaupun jalan itu dipadati oleh orang-orang yang memuji Tuhan, dia mau mendahului untuk apa dia hadir di rumah Allah. Dia mau datang. Hari ini kalau pemazmur mengatakan jalan yang padat dia lalui, berbicara apa? Kendala-kendala yang dia alami tidak menjadi rintangan. Dia datang ke rumah Allah, dia lalui itu semua. Karena apa? Mazmur 43 mengatakan, karena perjumpaan dengan Tuhan adalah sukacita dan kegembiraanku. Saudara, mari itu setiap kita hari-hari ini, kondisi apapun jangan menghalangi kita datang kepada Tuhan. Justru dalam kondisi-kondisi demikian hari-hari ini, saudara, kita banyak waktu. Mari kita duduk di kaki Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jangan sampai kondisi hari-hari ini membuat kita malah tidak datang kepada Tuhan, membuat kita malah malas bersekutu dengan Tuhan. Hari ini walaupun secara streaming, siapkan hati saudara untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Hari-hari lain saudara bisa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, saudara dekat dengan Tuhan, saudara intim. Kalau sampai saudara mengatakan berjumpa dengan Tuhan adalah kegembiraanku, sukacitaku dan kegembiraan, saudara pasti mau terus berjumpa dengan Tuhan kapan saja dan kondisi apapun. Baik itu kondisi saudara dalam persoalan, baik kondisi saudara sesuatu yang tidak menyenangkan, yang pemazmur katakan, aku gundah gulana, aku tertekan, aku gelisah, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Mari itu setiap kita hari ini. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita terus mau intim dengan Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan apa? Daud kita penolong Allah. Daud mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan kondisi yang tidak baik sekali, dia bisa melihat kebesaran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Nah, mari itu setiap kita hari ini. Ada 3 hal yang saya sampaikan, firman Tuhan sampaikan melalui saya. Yang pertama, terus berharap bersabar. Yang kedua, apapun kondisi kita mengucap syukur. Yang ketiga, pemazmur mau datang kepada Tuhan, kondisi apa? Baik dia gundah gulana, baik dia tertekan, baik dia merasa cemas, tidak tenang, apapun tidak menghalangi dia untuk datang ke rumah Tuhan, tidak menghalangi dia datang untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari itu setiap kita belajar dan alami pertolongan Tuhan itu. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, mengucap syukur, terima kasih oleh karena kasih benih firman-Mu telah ditaburkan dalam hati setiap kami.
Biarlah setiap kami Tuhan, firman-Mu menjadi jawaban. Firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk dapat menyelesaikan ibadah di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau telah berfirman melalui hamba-Mu, bagaimana kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Di tengah-tengah tekanan yang terjadi Tuhan, Kau mengajar kami supaya kami tidak gelisah dalam hidup kami. Karena kami sadar Tuhan bahwa kami punya pengharapan yang teguh di dalam Engkau. Untuk kami terus belajar menanti Tuhan, supaya kami Tuhan mengerti rencana-rencana-Mu dalam hidup kami. Untuk kami akan terus belajar mengucap syukur. Meskipun Tuhan ada tekanan-tekanan yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan bahwa semua Tuhan yang terjadi atas kami Tuhan, Kau izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Pimpin kami untuk mengerti akan ini Tuhan. Untuk Tuhan pimpin supaya kami terus Tuhan, terus mau berjumpa dengan Engkau dalam setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kami. Karena kami percaya kesegaran Tuhan, ketenangan hanya ada di dalam Engkau. Untuk itu pimpin kami Tuhan untuk mengerti lebih lagi akan firman-Mu, dan kami percaya biarlah Tuhan Kau terus kuatkan kami untuk menghadapi apapun masalah kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu sampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Petrus Arianto. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap lainnya, Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu yang telah diberikan bagi setiap umat-Mu tempat ini, sehingga kami semua dapat memberikan apa yang terbaik yang dapat kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan kami percaya Tuhan Kau terus menyertai Tuhan jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini terjadi, kami percaya Tuhan perlindungan-Mu setia bagi kami. Di dalam keluarga kami, dalam bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus Tuhan berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi untuk Kau berikan hikmat dan kekuatan yang baru untuk dapat menyelesaikan pandemi yang masih terjadi hari-hari ini. Kami tidak mengerti Tuhan apa yang menjadi rencana Engkau Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu Tuhan baik bagi negeri ini. Dan Kau pimpin Tuhan dengan hikmat itu senantiasa Tuhan seluruh pemimpin negara ini Tuhan Yesus. Dari yang paling atas Bapak Jokowi sampai di bawah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masa kekasih, kita meminta berkat dari Allah Bapa. Kiara ramata sikap pada rawaya ramata, kiara rama sikap pada rawaya rama, kiara rama syara rama 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 rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik.
Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.